Kehebatan seorang Ethan Hawke di dunia seni peran sudah tidak perlu diragukan lagi. Aktor yang bermulai akting dari usia kecil ini sudah menjajal semua jenis peran dan film. Kalian pasti punya peran Ethan Hawke yang favorit. Bagi saya pribadi, cukup sulit untuk memilih peran-peran Ethan Hawke yang paling bagus. Namun ada beberapa film yang langsung nongol di kepala saya. Salah satunya adalah penampilan briliannya sebagai Jesse dalam Before Trilogy. Suatu saat pasti saya akan buat video mengenai 3 film luar biasa ini. Lalu ada drama klasik Dead Poets Society di mana Ethan muda berakting dengan sang legenda Robin Williams. Training Day juga merupakan favorit saya karena berbagai emosi yang diperlihatkan via karakternya sungguh menarik, khususnya bila dipadukan dengan karakter ganas milik Denzel Washington. Kalau saya harus memilih perannya belakangan ini, maka First Reformed wajib dibahas karena lagi-lagi Ethan tampil beda di film yang penuh nuansa ini. Itulah hebatnya seorang Ethan Hawke. Ia benar-benar seorang aktor sejati, bukan hanya pemain film saja. Aktor yang sudah tak asing lagi tampil dalam produksi-produksi teater ini memiliki karir yang sangat variatif. Tak selalu mengejar film-film high profile, Hawke justru rajin memilih proyek-proyek indie yang sulit mendapatkan penonton. Makanya saya tidak kaget saat itu dia bergabung dalam sebuah film kecil bernama Adopt a Highway. Adopt a Highway adalah sebuah film drama berbudget minim yang digarap oleh sutradara pendatang baru yang sekaligus merupakan seorang aktor bernama Logan Marshall Green. Kalian mungkin pernah melihat Green di film-film besar seperti Prometheus dan bahkan Spider-Man Homecoming. Namun ia justru tampil hebat di produksi-produksi kecil seperti di film action bernuansa sci-fi Upgrade dan sajian psychological thriller apik bernama The Invitation. Please check these movies out kalau kalian belum pernah nonton ya. Green memilih sebuah cerita unik sebagai karya perdananya, sebuah kisah memilukan mengenai seorang napi yang baru saja bebas setelah dikurung selama 21 tahun lamanya akibat kasus kepemilikan ganja. Russell Millings berusia 23 tahun saat ia masuk penjara dan kini berumur 44 tahun saat keluar. Kehidupan yang ditinggalnya dulu sayangnya sudah tidak ada lagi. Dunia pun sudah berubah total berlaju cepat tanpa menunggunya. Russell yang penyendiri dan jarang bicara ini harus menerima kehidupan barunya seorang diri. Meski kini sudah bebas, Russell masih tersesat tanpa tujuan jelas, tanpa jati diri. Ia akhirnya bekerja sebagai tukang cuci di sebuah restoran fast food. Hari-harinya dihabiskan menyendiri di apartemennya yang kecil dan gelap, sambil membaca buku dan menonton TV. Rutinitas membosankan Russell mau tak mau berubah saat pada suatu malam ia mendengarkan suara tangisan bayi di dalam tempat sampah di belakang tempat ia bekerja. Wajahnya langsung pucat saat melihat seorang bayi mungil tak berdaya di tempat sampah tersebut. Jelas-jelas dibuang oleh orang tuanya. Awalnya ragu-ragu, Russell pun membawa bayi lucu yang bernama Ella tersebut masuk. Tak lama kemudian, hari-hari Russell yang serba monoton mulai berubah menjadi sibuk dan sangat berwarna. Ia memutuskan untuk merawat Ella dan pelan-pelan belajar bagaimana mengasuh seorang bayi. Film berdurasi 80 menit ini berjalan cukup lamban dan tidak banyak dialog. Terkadang audiens bisa bingung ke arah mana film ini akan dibawa. Dramanya cukup muram dan sangat downbeat. Perlahan-lahan audiens akan melihat betapa suram dunia Russell sebenarnya. Masa mudanya habis sudah di belakang bui. Terlalu lama dikurung dalam penjara membuatnya rapuh dan menghindari kontak fisik dengan siapapun. Untungnya masih ada sedikit unsur komedi di film ini. Ada satu adegan yang menyorot betapa ketinggalannya Russell dalam progres teknologi selama ini. Konsep internet merupakan suatu hal yang asing baginya, dan ini cukup lucu untuk ditonton. Aspek komedi lainnya adalah melihat betapa kewalahannya Russell merawat sang bayi imut Ella. Russell masih belajar untuk adaptasi dengan kehidupan barunya. Tiba-tiba harus menerima beban dan tanggung jawab yang luar biasa saat ia temukan Ella. Walaupun sedikit lucu, tetap saja tawa harus ditahan sedikit karena melihat perjuangan Russell sungguh memprihatinkan dan mengharukan. Kalau harus jujur dari segi cerita, tidak banyak yang bisa ditawarkan di film ini. Bahkan sepertiga filmnya bisa dibilang sang sutradara sedikit bingung bagaimana melanjutkan kisah karakter utamanya. Dan filmnya terasa terpotong-potong tanpa alur yang jelas. Filmnya diselamatkan berkat penampilan memukau Ethan sebagai Russell.
Baru kali ini saya melihat Ethan perankan sosok karakter yang begitu terpukul dan tersakiti. Melalui gerak-gerik dan ekspresi yang begitu nyata, Ethan berhasil memberikan nyawa kepada karakternya ini. Sulit sekali untuk tidak merasakan keterpurukannya dan kebingungannya saat mendengar tangisan Ella yang tiada henti. Atau saat ia mengunjungi sebuah karnival seorang diri, mencoba untuk menjalani masa mudanya yang dirampas secara tidak adil. Disinilah di mana film ini berhasil. Blu-ray ini merupakan rilisan dari RLJE Films yang sudah tidak biasa mengeluarkan judul-judul indie yang tersegmentasi. Untungnya, walaupun budget film ini tidak besar, sutradara Logan Marshall Green bersama cinematographer Pepe Avila del Pino berhasil suguhkan film yang cukup kaya visualnya, dan hal ini dapat dilihat dalam sajian gambar yang tidak mengecewakan. Palet warna film ini tidak fantastis dan penuh dengan tone-tone mendasar ya, tapi sangat enak dilihat dan sangat tajam. Lucunya di tengah film aspek rasionya berubah. Dari segi audio juga tidak ada yang istimewa maupun payah. Semuanya cukup memuaskan untuk film drama yang cukup minim dialog dan musik ini. Sayang sekali dalam sektor bonus tidak disediakan apa-apa. Sebuah behind the scenes singkat tentunya akan seru untuk ditonton seandainya dimasukkan di sini. Blu-ray yang saya dapatkan ini dilengkapi dengan sebuah slipcover yang cukup keren. Sebagai kesimpulan, Adopt a Highway ini merupakan film perdana karya aktor dan sutradara Logan Marshall Green yang sangat layak ditonton. Saya cukup antusias menunggu karya berikutnya, mudah-mudahan masih mengajak Ethan Hawke lagi. Ethan Hawke berhasil mengangkat film yang naskahnya jauh dari sempurna dan hasilkan sebuah drama yang efektif. Saya tetap terkesan dan terbawa secara emosional saat menonton film ini. Blu-ray-nya pun cukup memuaskan mengingat harganya juga lumayan ekonomis. Check it out guys! Thanks for watching guys. As usual, kalau kalian suka dengan video saya ini, silahkan dibantu like, subscribe, dan share. Saya selalu mencoba untuk review film-film yang jarang dibahas. Kalau kalian ada judul film yang ingin saya bahas ataupun ingin beri masukan, silahkan tinggalkan komen di bawah ya guys. See you soon.